Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sukses luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Pada siang hari ini kita kembali bertemu anak-anakku sekalian pada mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ya, tentunya ya. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai untuk pelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini, seperti biasa kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, supaya kegiatan kita ini bermanfaat. Mana ketua kelas? Ya, silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, pada semua teman-teman, supaya kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dengan khusyuk dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pada kegiatan inti pembelajaran, saya ingin menyampaikan dulu tentang kompetensi dasar. Silahkan kalian baca masing-masing di layar PowerPoint. Kompetensi dasar yang akan menjadi materi pembelajaran kita pada siang hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks, menelaah kebahasaan teks eksposisi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu nanti kita akan melaksanakan kegiatan seperti biasa, yaitu kegiatan diskusi. Nah, melalui diskusi itu peserta didik atau kalian semua mampu menelaah struktur teks eksposisi dengan tepat. Kemudian selain itu juga menelaah tentang unsur kebahasaan teks eksposisi dengan tepat. Sebelum kita lanjut pada kegiatan inti, ada pertanyaan dulu? Ada yang mau bertanya? Angkat tangannya yang bertanya. Ayo, angkat tangannya yang bertanya. Saya. Ya, Pak. Ya, Hanifah Banin, coba bertanya Hanifah Banin. Apa yang mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan untuk saya. Yang mau saya tanyakan adalah apa manfaat teks eksposisi untuk kehidupan sehari-hari? Wah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi temannya bertanya tentang manfaat teks eksposisi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaatnya adalah untuk menambah wawasan kita. Ketika kita mendengar informasi kan, membaca informasi, wawasan kita bertambah. Saya rasa. Paham, jawabannya? Paham, Pak. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Silvi. Menurut saya, salah satu manfaat dari kita belajar teks eksposisi adalah kita bisa membuat teks eksposisi dengan benar, dengan memanfaatkan sumber informasi yang ada di sekitar lingkungan kita masing-masing. Wah, jawaban yang sangat bagus sekali. Itu manfaat-manfaat praktis yang bisa kita dapatkan ketika kita memahami cara membuat atau menyusun teks eksposisi ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru perlu menyampaikan juga tentang penilaian. Nah, aspek-aspek penilaian yang akan Pak Guru nilai dari kegiatan itu mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Silakan kalian baca sendiri. Untuk aspek sifatnya yang akan Pak Guru nilai pada siang hari ini adalah sikap religius, sikap bertanggung jawab, kerjasama dan toleran. Kemudian untuk pengetahuan adalah kelengkapan hasil LKPD
yang sebentar lagi Pak Guru akan bagikan pada kalian setelah membentuk kelompok. Kemudian keterampilannya adalah nanti Pak Guru akan menilai dari bagaimana kalian menampilkan hasil kerja kelompok kalian di dalam presentasi. Sebuah video tentang pelajaran yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Sebelum saya bagikan, Pak Guru bagikan LKPD, sebelum kalian bekerja dalam kelompok, tolong simak baik-baik video yang akan Pak Guru tayangkan ini ya. Dari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan posisi, memiliki struktur dan kaidah. 1. Struktur teks eksposisi. Menurut Kosasi, struktur teks eksposisi terdiri atas 3 bagian. Bagian-bagian struktur teks eksposisi tersebut adalah A. Tesis, yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik. Cermati teks eksposisi berikut dihindari oleh masyarakat Indonesia. Dan perhatikan ada contoh teksnya menyebabkan kerugian di sini sampai akan 30 triliun di pada tahun struktur eksposisi. Ada yang ingat berapa struktur tes eksposisi? Ada berapa? 3. Ada 3. Coba Kholisatul Ismi sebutkan apa struktur tes eksposisi? Struktur teks eksposisi ada 3, yakni 1 pertanyaan pendapat atau tesis, 2 rangkaian argumentasi. Sekarang kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan. Mohon diperhatikan baik-baik ya kaidah kebahasaannya. Sisi teks eksposisi memiliki karakteristik kebahasaan atau kaidah kebahasaan sebagai berikut. A. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan menggunakan kata-kata kronologis yang memuat keterangan waktu seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, ataupun menggunakan kata-kata yang menyatakan sebenarnya atau kata yang belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Informasi dalam tayangan tadi menjelaskan tentang kaidah kebahasaan daripada teks eksposisi. Ada yang ingat kaidah kebahasaan teks eksposisi? Aduh, ayo siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Nesa. Unsur kebahasaan teks eksposisi diantaranya adalah 1. Menggunakan kata-kata teknis, 2. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas, 3. Menggunakan kata kerja temporal. Menggunakan kata Kerja temporal. temporal. Ya. Ada lagi Nesa? Ada yang mau menambahkan? Ya, Suci, silakan. Pertama, menggunakan kata-kata yang menunjukkan pertentangan. Kedua, menggunakan kata kerja mental. Ada lagi Suci? Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Simak. Menggunakan kata kerja penunjukan dan menggunakan kata-kata. Bagus sekali jawaban dari teman-teman kalian. Ya, kita sudah membahas, saya rasa kalian sudah paham ya? Ya. Struktur dan kaidah kebahasaan daripada teks Eksposisi. Selanjutnya, sekarang saya minta kalian untuk membagi kelompok ya. Satu kelompok 4 orang berarti menjadi 6 kelompok. Sudah ya, sudah semua bersama kelompoknya masing-masing. Sudah. Lebih fresh lagi nih. Kita diam dulu ya. Oke, sekarang permainan
pembahasan kita itu adalah namanya permainan jika maka. Mulai? Ayo silakan. Berdiri Aura juga. Jika saya jelek, maka saya akan ke dokter gigi. Terus lanjut. Jika aku bersabar menunggu cintamu, maka saya akan keliling dunia. Terus lanjut. Jika saya sakit gigi, maka dunia akan meledak. Lanjut. Jika saya telat makan, maka saya akan terjun dari Monas. Terus. Jika saya pergi bertamasya, Maka saya akan pergi. Baik, itu dia. Ternyata ada yang mau terjun dari tebing, ya. Ada yang naik ke puncak Monas. Ada juga yang akan membuat Indonesia hancur. Itu akan bagikan kepada kalian lembar kerja LKPD yang terdiri atas satu teks, contoh teks eksposisi. Tugas kalian nanti menganalisis struktur teks eksposisi tersebut dan unsur kebahasaannya, ya. Satu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, kelompok 4. Ini Pak. Nah, selanjutnya silakan kalian periksa dulu LKPD itu. Silakan kalian diskusikan. Di LKPD itu ada satu teks eksposisi yang berbeda-beda antara satu kelompok dengan yang lainnya. Tugas kalian adalah mencari struktur dan unsur kebahasaan daripada teks tersebut. Silakan kalian baca dulu dan diskusikan, ya. Ayo, berdiskusi. Ayo dibaca dulu teks eksposisinya, dibaca, satu orang yang baca, kemudian yang lainnya menunjukkan. Ayo silakan diskusikan, ya, silakan diskusikan. Catat dulu poin-poinnya tentang struktur dan unsur kebahasaannya. Tulis nama kelompoknya dan ya. Paham ya? Ya, Pak, makasih. Pak, langsung ditulis jawabannya di LKPD. Iya. Kalian diskusikan dulu, tulis proyek-proyeknya dulu. Nanti kalau sudah mantap, itu baru diisi LKPD-nya, ya, biar rapi. Karena LKPD-nya akan dikumpulkan nanti. Berdiskusi, semuanya harus aktif dalam diskusi, ya.
Kalau kalian sudah menemukan struktur dan unsur kebahasaannya, masukkan dia ke lembar LKPD itu ya. Dari sana 2 lembar, satu untuk struktur teks, satunya untuk unsur kebahasaan. Yang tidak saya kasih ini. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai kalian berdiskusi masing-masing kelompok secara bergiliran nanti maju untuk presentasi ya. Presentasikan hasilnya. Mana? Masih saya bukan kebahasaan. Nanti kalian sempat lihat presentasi satu orang dari diskusinya semua. LKPD-nya sudah selesai isi. Nah, baik, selanjutnya kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Saya Selviana sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya Sophie Septiani akan membacakan teks eksposisi, dan di sebelahnya lagi Saudari Sima Ayu India akan menyampaikan struktur teks eksposisi, dan sebelahnya lagi Saudari Santika akan menyampaikan unsur kebahasaan. Baiklah, marilah kita mulai presentasi ini yang akan disampaikan oleh Saudari Sophie Septiani. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan membacakan teks eksposisi yang berjudul Dampak Positif Teknologi dalam Pendidikan. Dampak positif teknologi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Teknologi membuat pendidikan dan pengajaran menjadi lebih mudah, kreatif, dan menarik. Pengawasan yang maksimal kepada anak-anak dan siswanya dalam interaksi mereka dengan teknologi digital. Sekian. Di dalam pendidikan. Jadi struktur tes ada 3, tesis. Pertama tesis, kedua rangkaian argumentasi, 3 penegasan ulang atau kesimpulan. Di sini pertama tesisnya kami mendapatkan di dalam tes dampak positif teknologi dalam pendidikan terdapat pada paragraf 1 yang berbunyi banyak sebagai berikut. Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan.
Teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah ke sumber-sumber belajar. 2. Karena dengan internet, siswa dan guru dapat mengakses berbagai materi pelajaran, referensi, dan sumber daya pendidikan secara online. 2. Kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Teknologi itu dengan kata hendaklah orang tua dan guru senantiasa memberikan pengawasan yang maksimal kepada anak-anak dan siswanya dalam interaksi mereka dengan teknologi digital. Apakah yang dimaksud dengan kata-kata teknis? Kata-kata teknis adalah kata-kata atau istilah yang berhubungan dengan topik atau pembahasan tertentu. Interaksi manusia. Media sosial telah merevolusi cara kita berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Fenomena medsos selain memberi dampak positif juga memberi dampak Silakan negatif kalian yang semua serius bagi perhatikan. interaksi sosial Kalau masyarakat. ada yang Media sosial memungkinkan kita mau untuk dapat ditambahkan berhubungan dengan nanti. teman kita untuk membentuk komunitas online yang mendukung. Memfasilitas kegiatan sosial Dia dapat menunjukkan isolasi sosial dalam kehidupan nyata. Banyak orang mungkin menghabiskan lebih banyak waktu. Demikian tadi hasil diskusi kami. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada. Di sini saya akan menambahkan dari rangkaian argumentasi, yaitu ada pada paragraf 5. Kutipannya berikut ini. Ada yang terdapat bahwa media sosial memungkinkan untuk membentuk komunitas online yang mendukung, memfasilitasi kegiatan sosial, dan menyebarkan informasi penting. Namun, setiap orang perlu berhati-hati dan waspada dalam bermedia sosial, sehingga dapat menggunakan media sosial dengan bijaksana dan Sudah? Ada lagi? silakan bagi yang mau bertanya kepada kelompok yang presenter. Silahkan. Saya akan menambahkan di unsur kebahasaan yang pertama menggunakan kata-kata teknis di paragraf ketiga, sebab tekanan untuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang tampak. Pembacaan teksnya akan dibacakan oleh saudara ini, kemudian membaca struktur argumen beserta penegasan ulangnya akan Teks yang berjudul Dampak Positif Olahraga Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental. Olahraga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Olahraga memiliki dampak positif signifikan pada kesehatan fisik dan mental. Rangkaian argumentasi. Terdapat olahraga teratur meningkatkan kebugaran fisik. Ini meliputi kebugaran tubuh. 2. Dengan demikian kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit dasar. Olahraga teratur meningkatkan hubungan fisik. Ini meliputi peningkatan baik yang saya tambahkan pada unsur kebahasaan yang menggunakan kata-kata teknis yang terdapat pada kata endorfin yang terdapat pada paragraf ketiga, yaitu meskipun olahraga memiliki banyak manfaat, beberapa orang berpendapat bahwa cedera olahraga adalah risiko yang signifikan. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Menambahkan pada unsur kebahasaan kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas yang terdapat pada paragraf kedua. Mudah-mudahan dengan ada presentasi kemudian kalian menambahkan setelah melakukan diskusi dan menganalisis pelajaran yang kita lalui pada pada siang hari ini menjadi semakin mantap ya. Baik, masih semangat? Sekarang kita sudah sampai pada kegiatan penutup ya. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita simpulkan dulu rangkaian kegiatan pembelajaran kita yang sudah kita lalui dari awal sampai akhir pada siang hari ini. Ayo, apa kira-kira kegiatan pembelajaran yang kalian dapatkan pada siang hari ini? Menganalisis. Kemudian yang kedua, analisis unsur kebaikan lain. Ada lagi? Oh ya,
dengan adanya kegiatan presentasi, kalian semakin percaya diri untuk berbicara di depan umum. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin sampaikan dulu rencana pembelajaran yang akan dilakukan, yang akan kita lakukan pada pertemuan yang akan datang ya. Akan kalian baca di depan ini, yaitu mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dengan model pembelajaran project based learning. Jadi kalau sekarang ini kita pakai problem based learning, besok pada pertemuan yang akan datang itu kita akan menggunakan project. Oleh karena itu ada tugas kalian nanti untuk supaya sebagai bahannya untuk melaksanakan project besok itu. Nah, ini tugasnya ini. Nah, selama beberapa hari ke depan sampai pertemuan yang akan datang itu, tugas kalian adalah satu, perhatikanlah lingkungan sekitar kalian. Karena ini nanti akan ada hasil proyeknya, yaitu kalian membuat teks eksposisinya masing-masing. Oleh karena itu tugas kalian cari satu topik yang menarik yang bisa dikembangkan menjadi teks eksposisi. Nanti kalian perhatikan apa kira-kira topik apa, kebersihan, topik kesehatan, topik apa. Di sekitar kalian banyak sekali topik itu. Silakan kalian perhatikan secara seksama, kemudian tentukan satu topik. Setelah itu kumpulkan informasi penting dari topik yang kalian pilih. Setelah ada pilihan topiknya, kumpulkan informasinya. Ini tugas individu ya, masing-masing melakukan. Ya. Nanti informasi-informasi penting itu bila perlu bertanya, lakukan wawancara dengan ustazah yang ada di dalam asramanya, dengan bapak ustaz kalau dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi. Setelah itu kemudian pada pertemuan yang akan datang kita akan meramu informasi itu dan menyusunnya menjadi teks eksposisi. Ini tugas kalian untuk dikerjakan. Tetap semangat ya anak-anak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua atas semangatnya dan kesungguhannya dalam belajar pada hari ini. Tadi pada waktu presentasi mungkin berbagai pengalaman ya, ada yang grogi, ada yang terbata-bata menyampaikan, ya itu namanya kita dalam proses. Jadi kedepannya terus latih dirinya supaya menjadi lebih baik. Terakhir, karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan pembelajaran, jadi supaya lebih berkah pembelajaran kita ini, mari kita tutup seperti biasa dengan doa yang mana dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Untuk menyempurnakan berkah dari kegiatan pembelajaran kita ini, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majalis.